Sandra pun merasa kesal kenapa Mutiara selalu ikut dengan Kenzo. Saat itu Mutiara berhasil selamatkan Kenzo ketika Kenzo hampir saja ditabrak oleh motor. Kenzo pun lantas menangkap Mutiara. Mutiara dan Kenzo pun saling tatap-tatapan. Mutiara pun lantas minta maaf kepada Kenzo. Kenzo yang mengetahui jika kaki Mutiara telah keseleo. Kenzo meminta Mutiara tidak memaksa kakinya untuk jalan. Saat itu Mutiara pun berpikir jika Mutiara bakal pulang sendirian. Kenzo pun lantas menggendong Mutiara. Sandra pun lantas kaget melihat itu. Sandra minta Kenzo untuk menurunkan Mutiara. Sandra pun berkata jika Mutiara hanya caper kepada Kenzo. Sandra minta Kenzo untuk jaga jarak dengan Mutiara karena Sandra bakal membantu Mutiara. Sandra minta Mutiara mendengarkan dirinya. Sandra tuduh Mutiara jika Mutiara banyak sekali caranya agar bisa caper kepada Kenzo. Sementara itu Aditya pun tak sengaja menginjak sebuah kerang. Melihat bentuk kerang itu, Aditya pun merasa jika bentuknya sama seperti kalung kerang yang telah diberikan Aditya kepada Widuri. Ketika di perjalanan, Sandra pun lantas memberikan handuk kepada Kenzo. Sandra ingin mengeringkan rambutnya Kenzo. Namun Kenzo menolak itu, ingin melakukan itu sendirian. Saat itu Kenzo katakan kepada Sandra jika Kenzo ingin mengantar Sandra pulang dulu ke rumahnya. Sandra pun merasa takut membiarkan Mutiara bersama Kenzo di perjalanan. Sandra pun minta kepada Kenzo agar Kenzo pulang duluan karena takut jika Kenzo sakit dan masuk angin. Aurel pun lantas hubungi Kenzo. Aurel tanyakan kabar Mutiara kepada Kenzo. Aurel pun sangat senang sekali mengetahui jika Mutiara baik-baik saja. Kenzo pun minta Aurel tidak khawatir karena mereka semua sedang dalam perjalanan pulang. Bi Ipah pun sangat senang sekali mendengar jika Mutiara sudah ketemu. Aditya ingin bertanya kepada Nunu soal kerang yang telah ditemukan oleh Aditya. Aditya merasa tidak mungkin jika Aditya jujur kepada Nunu. Aditya pun bertanya kepada Nunu apakah ada tamu yang datang. Nunu katakan jika tidak ada yang datang ke rumah itu. Tiba-tiba saja seseorang menelpon Aditya. Aditya pun lantas pergi ke ruangannya seperti bahagia mendengarkan telepon itu. Rianti yang tak sengaja melihat Aditya. Rianti pun berusaha mengikuti Aditya dan ingin mendengarkan pembicaraan Aditya. Namun saat itu HP Rianti pun berdering. Aditya pun merasa tahu jika Rianti sedang memantaunya. Saat itu Rianti pun pura-pura ingin menyiapkan air panas buat Aditya. Aditya pun merasa ingat jika Bi Ipah lah yang biasanya menyiapkan air itu. Rianti katakan pada Aditya jika ingin jadi istri yang baik. Aditya pun berpikir jika Rianti curiga kepada dirinya. Rianti katakan tidak curiga kepada Aditya. Rianti katakan jika Rianti mencintai Aditya sepenuhnya. Meski Aditya tidak pernah mengucapkan kata romantis kepada Rianti dan tak pernah beri bunga kepada Rianti. Saat itu Rianti ingin tahu sekali sejauh mana hubungan Aditya dengan pacar barunya itu. Rianti tak mau jika Aditya mengulangi lagi kesalahan masa lalunya. Rianti tak ingin nasibnya sama seperti dengan Widuri. Ketika Mutiara sampai di rumah, Bi Ipah pun sangat senang sekali jika Mutiara berhasil ditemukan. Kenzo katakan kepada Bi Ipah jika kaki Mutiara keseleo karena telah menyelamatkan Kenzo. Sandra katakan jika tak ada yang minta Kenzo dibantuin. Mutiara pun katakan pada semuanya jika kakinya baik-baik saja. Kenzo pun akan mengantar Sandra pulang. Sandra pun ucapkan terima kasih atas perhatian Kenzo kepada dirinya. Bi Ipah ingin mengompres kaki Mutiara yang keseleo itu. Mutiara pun merasa telah merepotkan Bi Ipah. Nunu pun lantas kesal kepada Mutiara. Nunu merasa hanya keseleo. Mutiara minta dipijitin oleh Bi Ipah. Nunu katakan jika Mutiara mengeselin dan menyusahin. Mutiara pun merasa jika ucapan Nunu itu adalah benar. Bi Ipah pun katakan tak apa kepada Mutiara karena itu adalah musibah, tak ada yang tahu bakal terjadi. Bi Ipah pun merasa menyesal tak berikan uang lebih kepada Mutiara
Namun Mutiara merasa jika dirinya telah salah, telah habiskan uang itu karena salah angkot. Bi Ipah pun minta Mutiara untuk memakai HP-nya itu. Mutiara pun sangat berterima kasih kepada Bi Ipah karena Bi Ipah sudah banyak sekali membantu Mutiara. Saat Sandra ingin pulang, Sandra pun ingin bicara sebentar dengan Mutiara. Sandra akan bayar berapapun yang Mutiara mau. Namun Mutiara harus keluar dari rumah itu. Mutiara ucapkan terima kasih kepada Sandra. Mutiara katakan kepada Sandra, jika Mutiara ingin pergi, Mutiara akan pergi sendirian. Sementara itu, Aditya pun bertanya-tanya kenapa Aditya menemukan kerang itu. Aditya pun merasa heran pada dirinya. Kenapa akhir-akhir ini Aditya memikirkan Widuri? Setelah Aditya menemukan foto Widuri, ditambah lagi kopi buatan Mutiara sama seperti kopi buatan Widuri, Aditya pun merasa jika ini adalah petunjuk bagi dirinya. Aditya pun lantas menelpon seseorang untuk mencari tahu tentang Widuri. Sementara itu Sandra pun lantas mengasut Aurel jika Mutiara bukanlah orang yang baik dan selalu membuat kesalahan. Aurel pun merasa jika Mutiara baik dan Mutiara baru bekerja di Jakarta. Sandra katakan jika Mutiara caper kepada Kenzo. Aurel pun merasa jika itu tak mungkin. Sandra pun tanyakan kepada Aurel, apakah Kenzo selalu menceritakan Sandra kepada Aurel. Aurel katakan kepada Sandra jika Kenzo tak pernah bercerita tentang Sandra. Aurel katakan kepada Sandra jika Kenzo saat ini tidak suka kepada siapapun. Jika ada pun orang yang disukai Kenzo, orang itu pastilah Kayla. Karena mereka kerja bareng, dan Kayla orang yang baik dan sabar. Sandra pun lantas pergi pulang diantar oleh Kenzo. Kayla ingin mengajak Kenzo untuk nonton bareng sebelum pulang. Kenzo katakan tak bisa kepada Sandra karena sudah malam dan besok harus kerja. Sandra pun lantas minta Kenzo agar mereka tonton bareng di minggu depan. Kenzo juga katakan tak bisa berjanji kepada Sandra karena minggu depan bakal bertemu dengan Kayla. Mereka ada meeting bareng. Sandra pun merasa jika Kayla ngeselin sekali. Sandra pun baru saja pulang ke rumahnya dan langsung menemui Kayla. Sandra tahu jika papanya belum pulang dari Singapura. Sandra pun lantas minta Kayla untuk tidur di luar rumah. Kayla tanyakan kepada Sandra, apa alasannya Sandra membiarkan Kayla tidur di luar rumah itu. Sandra katakan kepada Kayla jika Kayla telah caper kepada Kenzo, sehingga fokus Kenzo pun kemana-mana. Sandra saat itu tak ingin mendengarkan penjelasan dari Kayla. Sandra pun lantas mengeluarkan Kayla dari rumah itu. Bahkan saat itu, Kayla jelaskan kepada Sandra jika tak caper kepada Kenzo. Kayla pun berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.